Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Night with Jesus. Dan malam hari ini kita mau sama-sama menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita pujikan Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan sama-sama, tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang terus mau kami sembah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau dan Engkau Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, Engkau dan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak
takkan kami ingkar, takkan kami goyah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan sama-sama, nyanyi dan bersoraklah baginya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang hadapan. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan, malam ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu terus dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu saja kami menemukan kekuatan, kami menemukan kesegaran, kami menemukan semangat baru. Tuhan, tolong kami, tilik keluarga kami, hati kami, dan seluruh pergumulan kami yang kami mau angkat pada-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Dan dimanapun kami berada, sekalipun kami ada di tempat-tempat yang berbeda, namun hati kami satu, menyembah Engkau, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau menyembah Engkau senantiasa, karena Engkau lah Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Bapa, Tuhan yang mengenal kita lebih dari siapapun, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu pergumulanku dan pergumulanmu. Mari biar pujian ini jadi satu pujian yang kita angkat karena kita sadar bahwa Engkau tahu segala hal tentangku Tuhan, dan kami mau membawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Oh Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan sama-sama, kini aku percaya. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir. Katakan sekali lagi, bukan setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami mau terus datang kepadamu, karena di dalam-Mu saja kami menemukan kehidupan. Kami diubahkan seturut dengan apa yang menjadi gambaran. Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakstabilan ini, kami kadang tidak mengerti apa yang kami alami dari hari ke hari. Kami tidak mengerti Tuhan mengapa ini semua terjadi. Banyak pertanyaan yang bertanya soal mengapa ini dan itu Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki hati yang terus percaya pada Tuhan. Asalkan kami mengikuti panggilan-Mu. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana-Mu yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian lagi, Bejana-Mu. Kita mau mengiringi Tuhan seumur hidup kita. Amin. Amin. Kita mau jadi alat, mau jadi perantaraan Tuhan di dunia ini. Mengiring Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku. ketenangan batinku, Ada dalam hadirat-Mu Tuhan. ada dalam hadirat-Mu. Ku mau menyembah. Menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu. Mengiring-Mu seumur
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat untuk terus menjalani kehidupan kita di dalam kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Ayub 10 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku.
Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengarkan nats yang baru saja tadi saya bacakan, kita melihat sebuah keluhan, bukan? Kita melihat sebuah tangisan, kita melihat sebuah pertanyaan yang begitu kuat, pertanyaan yang begitu dalam, pertanyaan yang sangat serius dari Ayub kepada Allah. Ketika Ayub dalam penderitaan, dia sudah kehilangan hartanya, dia sudah kehilangan anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia. Dia kehilangan para pekerja-pekerjanya, ternak-ternaknya, dan lain sebagainya. Termasuk harga dirinya hilang lenyap. Istrinya menghina dia. Kamu ini ya masih mau ikut Tuhan. Kamu masih mau jadi orang percaya. Ayo kutukilah Tuhan Allahmu. Kutukilah hari kelahiranmu. Dan mati saja. Saudara, situasi dan kondisi Ayub ketika berada dalam situasi titik akhir, ia juga adalah manusia biasa. Meskipun Alkitab dan Allah sendiri mengakui bahwa Ayub adalah orang yang saleh, tetapi tetap kesalehan manusia itu juga dibungkus oleh manusia biasa, manusia yang fana, manusia yang punya keterbatasan, manusia yang tidak sanggup untuk melewati hari demi hari yang sulit, yang penuh dengan penderitaan di dalam perjalanan yang panjang. Apalagi ketika bertanya dan bertanya namun tidak memperoleh jawaban. Saudara, ini kisah Ayub. Bagian ini adalah keluh kesah Ayub, yang mungkin dapat saya gambarkan sebagai kisah kehidupan kita manusia dewasa ini. Ada seorang istri yang bertahun-tahun hidup sebagai seorang yang terus saja dianiaya oleh seorang suami. Ada seorang suami yang hidup bertahun-tahun dipermalukan oleh seorang istri. Ada orang tua yang bertahun-tahun hidup disengsarakan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, pendek kata, penderitaan yang panjang. Dan yang paling menyengsarakan adalah ketika orang itu bertanya, menjerit, berdoa, dan dia tidak mendapatkan jawaban. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimanakah ketika kita berada pada situasi Tuhan tidak bisa kita pahami. Kita sudah mendapatkan 3 poin, 3 langkah, dan 3 cara. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu memang tidak selalu harus bisa kita mengerti. Yang kedua adalah karena rancangan Tuhan itu seringkali berbeda dengan rancangan kita. Kita punya rancangan yang sesuai dengan kehendak kita, bahkan yang bertentangan dengan Tuhan. Bertentangan apanya? Dari segi kualitatif, yaitu terlalu sering rancangan kita itu tidak memuliakan Allah. Sementara rancangan Allah dalam kehidupan kita adalah rancangan agar kehidupan kita memuliakan Dia. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi dan bagaimana cara kita meresponinya. Kita harus menyadari bahwa memang kita manusia itu tidak terbiasa menghadapi suasana, peristiwa dan keadaan yang baru. Perubahan yang baru itu kita tidak terbiasa, sehingga seolah-olah kita sedang merasa Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang tidak adil. Itu pula yang dialami
oleh Ayub dalam bacaan kita malam hari ini. Keluh kesahnya, keluh kesah yang sangat sempurna, keluh kesah yang hebat dan luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jika kita berada dalam situasi seperti ini, kita harus mengerti bahwa memang cara pandang manusia itu sangat terbatas. Cara pandang Ayub sangat terbatas. Cara pandang saudara dan saya sebagai manusia itu sangat terbatas. Kita hanya bisa memandang dan melihat situasi di mana kita mampu meresponi, di mana kita mampu melihat, kita mampu menyimpulkan sebuah peristiwa yang sedang kita alami. Atau katakanlah sejauh mana mata kita memandang, hanya sejauh itulah kita mampu menyimpulkan dan kita mampu menerima, kita mampu mengerti. Hanya sejauh itu. Hanya sejauh dari apa yang kita dengar. Hanya sejauh dari apa yang kita bisa mengerti. Di luar daripada itu, kita tidak mengerti. Nah, Ayub dalam keadaannya sebagai manusia, dia terbatas untuk memandang cara kerja Allah. Dia terbatas untuk melihat kehidupannya sekarang dan kehidupannya nanti. Bukankah kita ketahui bersama bahwa di pasal-pasal terakhir kitab Ayub, kehidupan Ayub dipulihkan. Kehidupan Ayub dipulihkan, bukan? Dia kembali memiliki anak-anak, kembali memiliki ternak-ternaknya, dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab mencatat malah dilimpahkan berkali lipat. Bapak Ibu Saudara, ia tidak tahu itu. Coba bayangkan kalau Ayub sudah tahu kan? Maka dia tidak akan pernah berkeluh kesah seperti itu. Ah, apa-apa, toh nantinya endingnya, nanti ujung-ujungnya juga bagus. Saudara, kita sangat terbatas di dalam memandang kehidupan kita. Dan seringkali kehidupan hari ini di era COVID-19 inilah yang terus berkecamuk dalam hidup kita dan berkata, sampai kapan? Dan kita berkata, sampai kapan ini terus berlangsung? Sampai kapan? Aku udah gak tahan lagi. Aku udah gak sanggup lagi. Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 27 berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, ini mengisahkan tentang Musa. Musa meninggalkan Mesir. Di Mesir dia itu menjadi salah satu pangeran dari Firaun. Namun dia meninggalkan itu karena dia mau berani untuk melihat. Dia mau berani untuk melihat dengan cara pandang Allah. Mau melihat dengan mata iman. Saudara, adalah benar ketika kita melihat sesuatu yang terbatas dalam kehidupan kita setiap hari ini, kita akan kecewa. Kita akan kecewa kepada Tuhan. Dengan menyadari bahwa kita terbatas dalam melihat, dalam menilai, maka di saat itulah kita akan dibangun, kita akan kuat, kita akan berkibar. Bapak Ibu Saudara, bayangkanlah ketika Bapak Ibu sedang berada di tengah-tengah lalu lintas, sedang berada di tengah-tengah perjalanan. Ketika Bapak Ibu Saudara berada dalam posisi yang macet, Bapak Ibu Saudara melihat yang di depan Bapak Ibu Saudara itu kendaraannya begitu crowded, apalagi itu di simpang 4 di perempatan, macet. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui berapa lama lagi, seberapa panjang macet itu? Nah, di era modern, di era teknologi ini Bapak Ibu Saudara dapat membuka GPS, bukan? Melihat GPS dalam merek apapun itu, apalagi ada yang mampu menemukan jalan alternatif, ya kan? Jalan alternatif sehingga Bapak Ibu dapat menempuh jalan yang tidak macet. Terkadang memang harus menunggu, tapi ketika kita menunggu tidak ada pilihan lain lagi selain terus maju, kita bisa tahu nanti di depan sana kurang lebih 500 meter itu lebih bagus belok kiri atau lebih bagus belok kanan. Karena kalau lurus macetnya masih terus akan bertambah. Saudara, ketika saudara melihat di GPS, oh saudara bisa mengetahui berapa lama lagi situasi ini akan aku alami. Nanti bagaimana untuk bisa lolos dari kemacetan. Tapi saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita terus bersandar kepada Dia. Kita terus mengandalkan Dia. Kita melihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca itulah firman Tuhan yang mengatakan sesuatu kepada kita. Tentang bagaimana Tuhan, tentang bagaimana kita, tentang bagaimana persoalan-persoalan hidup kita. Mari kita memakai pandangan ini.
memandang akan kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh membukakan mata rohani kita, sungguh-sungguh menguatkan kita dan memampukan kita melewati hari demi hari bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita pahami, ketika kita berada dalam situasi di mana Tuhan itu sulit kita pahami, mengertilah bahwa Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Apakah kita adalah orang yang setia kepada Dia atau tidak? Jangan-jangan ya, ketika situasinya lancar saja, kita setia kepada Tuhan. Tapi ketika situasi tidak lancar, kita tidak setia. Ayub membuktikan diri bahwa dia setia. Meskipun di tengah-tengah perjalanannya, dia bertanya, mungkin juga protes, mungkin juga menjerit. Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang bermain dengan anak saya yang paling kecil, namanya Shane. Mau main kelitik-kelitikan, main lempar-lemparan, main mainan pedang-pedangan, ya, main tendang-tendang bola dan lain sebagainya. Oh, saya pun menikmati. Dia sangat menikmati, saya pun menikmati. Tapi seringkali ketika ia mendapatkan mainan yang baru, ya, contohnya beberapa waktu yang lalu dia barusan ulang tahun, saudara, dikasih kado, banyak mainan ya kan. Saudara-saudara, ketika dia dapat kado, dia begitu senang sekali, sehingga dia melupakan saya. Rasa-rasanya terkadang, aduh gimana ya, saya kalah saing sama mainan ini. Dia gak mau lagi bermain dengan saya, Bapak Ibu. Dia asik dengan mainannya, dia asik dengan mainannya. Dia lupa gitu ya bahwa saya juga mengetes dia nih. Ayo Shane main yuk, main. Enggak deh papi. Ya, nanti ketika mainannya udah mulai lama atau dia sudah mulai bosan dengan mainannya, baru dia mau datang lagi godain saya, main, kritikin saya dan lain sebagainya. Inilah manusia. Ya. Jadi ketika kita sedang berada di kondisi seperti ini, Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Iblis berkata kepada Tuhan, ya karena dia memiliki segala-galanya, dia setia kepadamu. Coba kalau itu diambil darinya, aku yakin dia tidak setia kepadamu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Apa yang menjadi kehilangan saudara hari ini? Apa yang menjadi penundaan saudara hari ini? Apa yang mungkin menjadi kegagalan saudara hari ini? Apa yang membuat saudara mungkin sedih karena cita-citamu tidak tercapai hari ini? Lihatlah itu bahwa Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Mazmur 139 ayat 23-24 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali seorang anak muda, tentara wajib militer Amerika Serikat, ia pulang dari perang Vietnam. Saudara-saudara, setelah tiba di bandara, sebelum dia tiba di negara bagian, dia telepon kepada keluarganya di rumah. Papa, mama, aku sudah pulang. Aku masih ada di bandara untuk transit. Besok aku akan pulang ke kampung halaman. Wah, orang tuanya senang sekali mendengar berita itu. Lalu anak itu berkata, tetapi aku membawa teman, papa, mama, boleh nggak dia nginap beberapa lama di rumah kami? Oh, orang tuanya berkata, boleh, senang sekali, boleh. Lalu anaknya menjawab, tapi apa nak? Tapi dia sudah kehilangan kakinya. Karena di peperangan itu dia kehilangan kakinya. Aduh jangan anakku. Balas orang tuanya, jangan anakku, itu akan merepotkan kami, bla 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 dan seterusnya. Lalu anak itu berkata, ya papa mama terima kasih. Tentunya ditutup, saudara. Nah besoknya orang tuanya itu menerima kabar bahwa ada seorang anak muda yang mati bunuh diri. Dan ciri-cirinya kelihatannya mirip dengan anak daripada kedua orang tua ini. Lalu ketika orang tua ini tiba di rumah sakit, melihat jasad yang mungkin sangat
mirip dengan anaknya, mereka melihatnya dan ternyata betul, itulah anaknya. Tapi ada sesuatu yang kurang dari anaknya. Itu apa? Kakinya telah diamputasi. Bapak Ibu, ternyata itu alamatnya. Ketika anaknya telepon kepada orang tuanya, anaknya mau ngetes, "Mas, tolong Mas, tetap saya Mas." Kalau dia nggak punya kaki, dia akan aku punya teman. Orang tua katakan nggak bisa. Saudara, terkadang kita dalam hidup setiap hari, kita kedapatan kita setia. Kita hanya setia dan kuat semangat melayani Dia ketika situasinya lancar-lancar saja. Namun ketika Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu, Tuhan mengizinkan kita mengalami kerugian, Tuhan mengizinkan kita mengalami pengurangan dalam kehidupan kita, dalam pemasukan kita, kita berubah tidak setia. Kebayang gak Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam situasi yang begitu sulit sekali, bahan makanan pun tidak ada. Kalau kita hari ini masih ada bahan makanan, Habakuk hari itu tidak ada bahan makanan. Tidak ada lagi yang diharapkan. Tidak ada. Semuanya habis. Tapi Habakuk tahu bahwa kesetiaannya kepada Tuhan itu tidak bisa direbut oleh apapun. Ada sebuah kebahagiaan tersendiri, ada sebuah sukacita tersendiri ketika kita setia dengan Tuhan. Setia melayani, setia bersaksi kepada Tuhan, setia mengasihi anggota keluarga kita, setia menjalani kehidupan kita apa adanya, setia dalam perjuangan kita. Karena saya percaya yang memberkati kita itu bukan dunia ini, tapi yang memberkati kita itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami situasi yang sulit, ketika Tuhan sulit dimengerti, ketika Tuhan sulit dipahami, seperti yang Ayub alami, mengertilah bahwa dunia ini memang telah dicemari oleh dosa. Dunia ini telah dicemari oleh dosa, Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu ketika kita mengalami kesulitan di dunia ini, itu bisa disebabkan oleh sesama kita. Itu bisa disebabkan oleh sesama kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Contohnya Bapak Ibu Saudara Yakub. Yakub mengalami kesulitan karena ditipu oleh Laban. Ditipu oleh Laban, saudara ya. Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan karena dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Bahkan dia dituduh, dia masuk penjara dan seterusnya. Bayi-bayi yang tak bersalah di zaman kelahiran Yesus itu dibantai oleh Raja Herodes. Bayi-bayi berumur di bawah 2 tahun semua dibunuh di bawah perintah Raja Herodes. Dan banyak hal terjadi. Banyak hal terjadi di dunia ini di mana kadangkala kita sudah hati-hati di jalan ya. Sudah berlalu lintas dengan benar, tidak melewati atau tidak melanggar lampu merah, namun kita ditabrak oleh orang lain. Ditabrak dari belakang, ditabrak dari samping, mungkin ditabrak dari depan. Ya, tetangga kita pakai kompor sembarangan, rumahnya terbakar, rumah kita ikut terbakar. Tetangga sebelah main curi listrik, sehingga terjadi arus pendek, rumahnya terbakar, kita pun ikut terbakar. Kita bertanya kenapa ini Tuhan? Tapi ingatlah bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Agar kita semakin hari semakin menyadari bahwa memang inilah dunia. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Termasuk itu tetangga kita, termasuk itu mungkin saudara kita, kenalan kita. Dia menipu kita. Awalnya baik, lama-lama ujung-ujungnya ia menipu kita. Dia punya kehendak bebas yang Tuhan izinkan. Sehingga dia menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Dia memilih untuk melakukan dosa dan kita menjadi korban. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengerti kita. Tuhan tahu kita.
Kita punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara kita hidup ke depan dengan lebih waspada, dengan lebih berhati-hati, dengan lebih bijaksana. Sehingga ada orang yang berkata bahwa pengalaman itu kalau kita mau pelajari dengan baik, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tetapi ketika kita mau belajar dari pengalaman, karena banyak orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Dia udah keliru, udah salah jalan, dia ulang lagi sampai berkali-kali. Belum 3 kali gak apa-apa, ulang lagi deh. Ya contoh ketika orang berjudi kan, orang berjudi udah kalah. Tapi dia bilang, ya udah aku kalah hari ini. Dia berhenti katanya, kapok. Dia mulai merintis usaha lagi dari awal. Begitu sukses, dia katakan, aku punya banyak uang sekarang, aku coba deh. Dulu mungkin aku punya modal yang sedikit, sehingga ketika aku kalah aku bangkrut. Sekarang aku punya modal yang banyak, kalah sekali, kalah 2 kali belum tentu bangkrut. Gak ngaruh lah dengan kehidupan dan penghasilanku. Iya coba masuk hancur lagi, gagal lagi. Kedua kali tuh, dia bilang 3 kali kok gitu ya. Aduh aku gak bakalan yang ketiga kali deh. Dia berjuang lagi, kejadian lagi, udah berhasil. Dia bilang, kayaknya yang strategi dulu yang pertama itu salah, yang kedua juga salah. Itu pakai strategi. Apalagi sekarang kan orang-orang itu ya, judi itu dengan cara yang rapi dan halus, cara online, bentuk-bentuk permainan, yang nggak kayak model judi zaman dulu begitu ya, harus takut dikejar-kejar polisi, ya kan? Sekarang udah semakin canggih, didatangi kita, ditawarkan dengan cara melalui handphone, melalui gadget, melalui laptop, melalui internet. Orang bisa terjebak di dalamnya. Nah, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Bahwa memang dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Orang-orang yang berbuat jahat karena kehendak mereka. Kita sendiri terseret di dalamnya. Kita tergilas di dalamnya. Sadarilah. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Dia, maka kita akan semakin mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita bisa berjalan. Bapak Ibu yang terakhir, yang keempat. Ketika Bapak Ibu, ketika kita semua menghadapi situasi, itu sulit kita pahami. Mengertilah bahwa segala yang terjadi itu adalah atas seizin Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang memiliki segala-galanya. Dia mengetahui segala-galanya. Dia memahami segala-galanya. Dan dia Allah yang tidak pernah gagal. Ini yang harus kita pahami. Memang the problem of evil atau masalah kejahatan di dunia ini itu memang terjadi bukan karena Allah tidak sanggup. Bukan karena Allah tidak mampu mencegah kejahatan itu terjadi. Bukan berarti Allah tidak sanggup mencegah kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kesalahan orang kok kita yang kena batunya. Kesalahan orang kok kita yang kena getahnya. Kan begitu. Kesannya Tuhan tuh gak bisa ngatur ya. Kesannya Tuhan kok gak punya kuasa. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Kenapa? Karena ia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Konsekuensinya adalah kehendak bebas itu memampukan manusia untuk hidup di jalan yang benar. Bahkan juga ada potensi manusia untuk hidup di jalan yang jahat. Hidup di jalan yang buruk. Dan Allah tidak mau intervensi. Karena ia sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Termasuk tidak mau mengintervensi orang-orang yang jahat. Membunuh orang yang jahat. Begitu ya. Karena kalau Allah mengintervensi membunuh orang yang jahat, maka Allah pun akan mengintervensi mencegah orang tidak bisa hidup memperkenankan hatinya. Itu konsekuensi. Jadi kehendak bebas. Allah mengizinkan situasi apapun terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk era corona hari ini. Allah izinkan itu. Semuanya itu tidak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena selama itu adalah izin Tuhan, Allah itu tetap berdaulat, Allah tetap berkuasa. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Corona ini membuat kita itu semakin hari semakin tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Seperti biasa. Kenapa biasa? Karena kita punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu bahwa segala sesuatu terjadi tidak akan melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan katakan, belajarlah daripadaku, ikulah kuk. Karena kuku itu enak dan ringan. Wah, enak dan ringan. Gitu ya. Kenapa dikatakan enak dan ringan? Karena bersama dengan Dia. Kita tahu bahwa Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena kita berada di dalam kontrolnya Dia. Kita berada di dalam tatapannya Dia. Kita berada di dalam kasih-Nya. Bahkan di dalam lindungannya yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Firman Tuhan berkata demikian. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita bisa melihat hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena pertolongan Tuhan, bukan? Kita masih bisa menjalankan hidup dengan baik. Meskipun mungkin ada yang tergopoh-gopoh, ada yang begitu sulit, ada yang penuh dengan pertanyaan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan jawaban buat kita pada waktunya. Firman-Nya membukakan kebenaran kepada kita pada waktunya. Saudara, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika corona ini mulai melanda dunia, wah, percayalah bahwa ada waktunya di mana corona ini selesai. Ada waktunya. Ada waktunya. Pendek kata, di bumi ini tidak ada yang abadi, ya. Tidak ada yang abadi di bumi ini. Yesaya 41 ayat 10 berkata kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, Tuhan memegang kita, bawa kita dalam kemenangan bersama dengan Dia. Saudara, mari kita tetap kuat, mari kita tetap setia, mari kita tetap percaya kepada Dia. Semakin kita percaya kepada Dia, semakin kita mengandalkan Dia, semakin kita berharap kepada Dia. Agar ketika situasi corona ini sudah berlalu, saudara, Anda akan punya pengalaman yang ajaib, pengalaman yang indah dengan Tuhan. Meskipun atau bahkan dalam situasi di mana Anda sulit memahami Tuhan, sulit memahami Tuhan, tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bukan hari ini, ingat, pandangan kita begitu terbatas. Kalau bukan hari ini, kalau bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Kalau bukan tahun ini, pasti tahun depan. Semuanya akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita mengerti. Dan kita bertanya pada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Tapi satu hal yang kita harus mengerti bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Bapa yang peduli dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka ketika kita tidak mengerti rancangan Tuhan, biarlah kita tetap percaya hatinya. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri dan tanpa arah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jejak-jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi kita katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai
belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita katakan sama-sama. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela Tuhan, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri Tuhan, serahkan diri, genapi. Katakan sekali lagi, serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Engkau punya rancangan yang sempurna atas hidup kami, seperti karya salib-Mu yang adalah sempurna bagi hidup kami. Oleh sebab itu topang kami, agar di dalam ketidakmengertian kami, agar di dalam ketidakpahaman kami, ketika kami mencari-cari, ketika kami bertanya-tanya, namun belum jua kami memperoleh jawaban, biarlah ya Tuhan, hati kami tetap tertuju kepadamu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang kekal itu. Hati kami tetap melekat kepadamu, semakin setia, semakin percaya, dan tetap berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami memberikan hidup kami, sepenuh hati kami untuk menghamba kepadamu, karena Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan dan Raja atas seluruh kehidupan kami. Kami akan beristirahat malam hari ini, tolong kami, sertai kami. Sehingga besok pagi kami bangun dengan hidup yang penuh harapan yang baru, dengan penuh kekuatan yang baru, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam jalan dan rancangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah kehidupan kami. Kami persembahkan kepadamu, dan inilah doa dan syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian Night with Jesus malam ini, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.